Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada pasangan sedang jatuh cinta, semua terasa milik berdua. Kalau ada pasangan sedang jatuh cinta, semua menjadikan segala sesuatu ingatan-ingatan yang indah. Ketika mencantumkan di dalam buku harian, ketika mencantumkan di dalam blog, ketika mencantumkan di dalam seluruh catatan-catatan di mana dia mengalami pasang surut relasi dengan pacarnya, dengan yang dicintainya, maka semuanya akan menarik ketika diulang lagi. Maka ada satu buku harian yang sangat menarik, dan ini buku hariannya dicatat di dalam sesuatu yang bagi saya menarik. Aku kan sudah tua, sudah tahu batasan-batasan, tapi harus ditegur atau dimarahi. Bosen, tidak perlu ditegur dan dimarahi. Dari kecil sampai tua ketemunya orang yang hobinya marah-marah. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang membuat aku berpikir untuk stop saja, supaya kita tidak saling menyakiti. Mumpung belum bertambah, karena apa? Kehidupan yang pernah dijalani, kemudian bagaimana itu akan jauh dari harapan-harapan kita. Kemudian bagian bawahnya, sayang, inilah harapanku, kesedihanku, keluh kesahku. Sekarang tinggal kamu, bagaimana? Apakah kamu ingin melanjutkan hubungan cinta kita atau tidak? Kalau ya, berusahalah berubah. Aku tidak minta yang aneh-aneh kok. Aku juga tidak minta kemewahan atau sesuatu yang sulit didapat. Aku hanya minta jangan gampang-gampang ngumbar emosi, marah-marah, ngambek. I love you. Ini ada tulisannya. Kata-kata itu mengingatkan kembali masa-masa lalu ketika orang sedang berpacaran, ketika orang sedang menjalin mabuk cinta, dan kemudian menemukan ternyata yang lain selalu marah-marah. Tetapi kemudian tentu saja diperbaiki karena semua yang dipikiran adalah yang dicintainya. Maka saya pun juga mempunyai kenangan yang selalu saya simpan, yaitu kenangan ketika saya tahbisan tahun 2000. Ini sudah berusia 25 tahun, bahwa dulu saya ketika tahbisan dengan kartu ini yang dibagi-bagi untuk misa perdana saya, kemudian sekarang saya simpan satu-satunya yang kemudian sampai sekarang saya simpan sampai lecek, karena berkali-kali ketika saya mulai ragu, ketika saya mulai bimbang, saya membaca ini lagi. Allah buluh yang patah tidak akan diputuskannya, sumbu yang berkedip tidak akan dimatikannya. Syukur atas tahbisan imamat Romo Teguh Budiarto 28 Juli 2000. Terima kasih berkat dukungan dan doanya. Ini saya pesan, saya simpan dengan gambar salib, dan di bawah salibnya itu adalah ketika ada fotografer yang mendapat award Pulitzer atau apa itu, yang fotografi bagaimana orang-orang Afrika pada kelaparan dan membutuhkan makanan, anak-anak itu kemudian tidak mendapatkan makan yang cukup. Maka diundang untuk menanggapi penderitaan dunia itu. Selalu menjaga relasi dengan sesuatu yang diharapkan, dengan media-media yang membuat kita selalu teringat pada cinta orang yang kita cintai juga.
saling mencintai. Tuhan yang memanggil saya, mencintai saya, membuat saya membalas cinta dengan panggilan ini. Maka medium ini saya simpan untuk selalu mengingat bagaimana saya pernah memutuskan untuk menjadi imam dan ditabiskan 28 Juli 2000, Romo Milenial. Saudara-saudari yang terkasih, relasi harus selalu dijaga ketika kemudian cinta meredup dan relasi semakin jauh dengan Tuhan, maka kemudian menjadi pusing hidup ini, berbeban berat, penuh dengan kekeringan, seakan-akan yang dulu menjadi penghiburan menjadi beban hidup. Tetapi ketika selalu mengingat, menghadirkan Dia yang mencintai saya tanpa syarat apa adanya, itu selalu teringat. Injil hari ini, Yesus juga bicara tentang siapakah Dia dan relasinya dengan Bapa. Dan menariknya ini adalah Injil Yohanes, pesan terakhir sebelum Yesus disalibkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia karena kamu telah melihat aku." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepada Filipus, "Telah sekian lama, Filipus, aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku juga. Aku mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau masih berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Saudara-saudari yang terkasih, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Relasi kasih antara Yesus dengan Bapa, relasi ilahi, relasi yang penuh dengan mistik, karena sebetulnya itu adalah satu dua pribadi, satu dat. Karena di situ orang bisa melihat Bapa dan lewat Yesus, lewat pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Yesus. Maka kita pun diajak untuk tinggal di dalam kasih Yesus, supaya kita selalu tinggal dalam kasih Bapa. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yohanes ini sangat menarik bagaimana mengatur relasi ini, bagaimana menjabarkan antara Allah Bapa dan Allah Putra, menjabarkan secara mistik dan penuh dengan rahasia bagaimana sebetulnya mereka adalah satu. Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Bapa dan aku satu. Kamu melihat aku melihat Bapa. Kamu melihat pekerjaan-pekerjaanku, itu pekerjaan Bapa. Dan disitulah kamu sudah melihat, merasakan kasih, merasakan cintanya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita tinggal di dalam Yesus, di dalam Tuhan, di dalam Bapa, supaya kita juga selalu tinggal di dalam Bapa, karena kita tinggal bersama Yesus, menjaga relasi dengan Yesus, menjaga keutuhan cinta Yesus ini, yang mencintai kita tanpa syarat, dan kita sekarang ingin membalas cintanya. Kalau dulu orang-orang pacaran akan selalu menyimpan foto-foto atau buku-buku harian atau pengalaman-pengalaman yang tidak mau dilewatkan di dalam tulisan-tulisan. Kalau kemudian sekarang mungkin lewat blog,
lewat tulisan-tulisan di media sosial, tetapi yang di private atau pribadi, sehingga kapanpun bisa dibuka dan juga mulai senyum-senyum sendiri, kemudian diolah lagi. Kalau tahbisan itu juga dengan melihat benda-benda yang dulu menyemangati, yang dulu dihasilkan ketika Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dan saya sendiri yakin, kita sendiri yakin Tuhan mengasihi kita, Tuhan membimbing kita. Zaman sekarang, ketika kita mau tinggal dalam kasih Yesus, supaya kita juga melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus, supaya kita juga melihat pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dilaksanakan oleh Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita perlu nguri-uri, merawat apa saja yang mengingatkan kita pada kasih Tuhan. Sebagai orang Katolik, kita merawat Ekaristi. Perjamuan itu menjadi perjamuan simbol Tuhan menyerahkan diri karena kasih-Nya sehabis-habisnya untuk kita semua. Itu pekerjaan nyata, pekerjaan Bapa, maka yang dilaksanakan dalam Yesus. Maka kita sekarang ini waktunya untuk menguri-uri, untuk memupuk kecintaan kita kepada Ekaristi, untuk memupuk kecintaan kita kepada sakramen-sakramen yang diberikan oleh Tuhan lewat gerejanya. Maka dari situ ada pengakuan dosa, ada keinginan-keinginan untuk berbuat baik, di mana mengobarkan para pengikut Kristus di dalam kitab suci, dan di situ mulai kita belajar mencintai. Kita belajar memberikan diri dengan jatuh bangun, tetapi ketika jatuh kita bangun lagi. Kita mencoba menyongsong cinta Tuhan yang ditunjukkan pada kita. Walaupun kelihatan kita samar, apakah benar Tuhan mencintai kita pada saat kita dibuli, disingkirkan, dipojokkan, pada saat mungkin kita memang salah, berdosa dan jatuh dalam dosa, tetapi yang bisa menerima kembali, menyambut kembali tanpa syarat adalah Tuhan sendiri. Maka kita perlu menjaga cinta Tuhan itu, relasi Tuhan, sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka tinggal, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Maka sekarang kita usahakan, kita melihat Yesus. Maka kita juga berusaha untuk hadir di dalamnya, supaya akhirnya pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dilaksanakan dalam Yesus juga terlaksana dalam diri kita masing-masing sebagai orang yang beriman, dalam diri kehidupan kita sehari-hari. Tidak putus-putusnya kita membangun relasi dengan Tuhan itu lewat doa-doa, tetapi juga lewat pekerjaan-pekerjaan kita. Yang paling nyata adalah lewat paguyuban untuk merayakan Ekaristi itu, di mana kita merasa Yesus hadir, membawa kabar sukacita Bapanya, dan kita hadir di dalamnya, masuk dalam kerahimannya, sehingga kita semua mempunyai insting yang melaksanakan kehendak Bapa itu, yang dicontohkan lewat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Saudara-saudari, siapkah kita belajar untuk membangun, menjaga warisan-warisan cinta Tuhan ini? Cinta mereka yang mencintai kita, sehingga kita akhirnya selalu merasakan Tuhan yang mengasihi kita, dan kita tidak pernah ditinggalkannya. Sebagaimana kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Semoga kita juga, setiap orang melihat kita dan tindakan-tindakan kita, mereka juga melihat wajah Kristus, wajah Bapa yang penuh kasih. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.